Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zeni Lutfi Kurniawati atau yang bisa dipanggil dengan JJ, peserta Latsar CPNS angkatan 17 Kadodelan Samarinda dengan NDH 37 dengan asal instansi Universitas Mula Warman. Dan kali ini saya akan berbagi tentang review materi yang saya ikuti ketika Latsar, yaitu tentang etika publik. Apa sih yang dimaksud dengan etika publik? Dan juga apa saja etika publik, apa manfaatnya dan apa dampaknya akan kita bahas kali ini. Sebelum kita membahas tentang etika publik, alangkah baiknya saya akan membahas tentang kode etik terlebih dahulu. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, dan sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dari sini dapat diketahui bahwa kode etik ini berbeda dari suatu kelompok ke kelompok lain. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kode etik ini terdapat kode etik profesi. Jadi berbeda profesi, berbeda pula kode etiknya. Kode etik untuk guru, kode etik untuk dosen, kode etik untuk dokter, semuanya memiliki kode etik masing-masing. Secara umum yang akan saya bahas terkait dengan kode etik profesi, pengertiannya adalah untuk mengatur tingkah laku atau etik suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Itu merupakan kode etik profesi. Dan sebagai dosen yang merupakan juga ASN, maka tidak hanya sekedar memegang etika berdasarkan kode etik, tetapi harus memegang teguh etika publik yang memiliki standar tinggi di atas standar-standar kode etik yang lain. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan etika publik? Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun fokusnya ada 3 dalam pelayanan publik ini. Yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Serta yang terakhir adalah modalitas etika yang menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Sebagai ASN penting sekali untuk memiliki kompetensi etika di samping memiliki kompetensi teknik atau bidang keahlian dan kompetensi leadership. Kenapa? Karena tanpa adanya kompetensi etika pada diri seseorang, bagaimanapun juga ketika seorang itu sudah sangat ahli di bidangnya, sangat profesional, dan juga mampu menjadi pemimpin yang baik dan memiliki sifat-sifat leadership, tanpa etika mereka akan cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada kalangan-kalangan bawah ataupun akan mengistimewakan kalangan-kalangan tertentu. Dan etika publik ini merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Jadi itulah inti dari etika publik, di mana pelayanan publik yang berdasarkan
pada nilai-nilai Pancasila, berdasarkan pada nilai-nilai etika profesi, semuanya sangat dipegang teguh, yang memiliki tujuan agar pelayanan dilakukan dengan baik, tidak diskriminatif, serta dapat menciptakan pelayanan yang bagus. Apa yang dapat saya refleksikan dari materi ini, yang pertama adalah ASN sangat penting sekali untuk memiliki etika, terutama etika publik yang memiliki standar tinggi. Hal ini agar ASN dapat menjalankan tugas sesuai dengan amanah dan kewenangan yang dimilikinya. Etika juga penting dimiliki agar dapat ikut menjaga citra ASN di masyarakat. Seperti sebagaimana kita ketahui bahwa ketika ada ASN yang melakukan sedikit tindakan saja langsung diangkat oleh media, dan itu tentu saja cara menghindarinya salah satunya adalah dengan memiliki etika publik. Selain itu, etika publik juga merupakan suatu syarat untuk keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik. Dan terakhir, jika etika publik ini tidak diterapkan, maka akan dapat berdampak buruk bagi pribadi ASN-nya sendiri, keluarga, dan juga lingkungannya. Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi, di antaranya terdapat ASN yang terlibat korupsi, tidak memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan kerja, kemudian tidak disiplin, sering terlambat, menunda-nunda pekerjaan, dan juga yang terakhir ini yang mungkin sering sekali jadi sorotan, yaitu ASN yang jutek dan tidak ramah dalam melayani. Apa yang dapat saya lakukan sebagai seorang ASN? Yang pertama adalah saya harus mampu menjunjung tinggi penerapan etika publik dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi seorang ASN tidak hanya sebagai etika yang berlaku di masyarakat, namun standarnya harus lebih tinggi. Dan hal ini menjadikan saya memiliki motivasi untuk selalu menjadi orang yang baik, personal yang baik, dan mampu menjadi teladan. Terdapat hal yang menarik ketika presentasi tentang etika publik ini berlangsung. Di sini pemateri memberikan satu tampilan slide yang benar-benar mampu membuka mata saya, yaitu terdapat plesetan bagi ASN yang sering sakit dan akronimnya. Ini membuat saya merefleksi dan juga membuat saya termotivasi untuk tidak mengikuti hal-hal tersebut, serta kedepannya saya harus konsisten untuk memperbaiki etika serta menghindarkan diri dari penyakit-penyakit tersebut. Misalnya di sini ada sakit asam urat, asal sampai kantor uring-uringan atau tidur. Ada sakit asma, asal mengisi absen saja. Kemudian ada penyakit batuk, yaitu banyak ngantuk. Ada flu, Facebookan melulu. Ada ginjal, gaji ingin naik tapi kerjanya lambat. Ada sakit kram, kurang terampil. Ada kurap, kurang profesional. Ada kudis, kurang disiplin. Ada panu, piket asal nulis. Ada juga pucat pasi, pulang cepat padahal masih pagi. Ada AIDS, alfa, izin dikit-dikit sakit. Serta TBC, ini nih yang jangan sampai kita sebagai ASN, apalagi pada era revolusi industri 4.0, sampai kita kena penyakit TBC, yaitu tidak bisa komputer. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang harus kita hindari dan bagi saya sendiri harus benar-benar dijauhi. Oke guys, sekian saja dulu review materi dari saya, refleksi dan juga tindak lanjut saya terhadap materi etika publik. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.